Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pembahasan kita pada malam hari ini jamaah sekalian adalah mengenai fikih versus tasawuf. Baik, kita mengawali kajian kita mengenai fikih versus tasawuf ini. Ustadz Galih, saya ingin bertanya kepada antum dulu. Sebenarnya bagaimana ini tasawuf ini, apakah ada hubungannya dengan ilmu fikih atau bertentangan dengan fikih, atau malah justru tasawuf itu bukan termasuk dari syariat Islam? Silakan penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahu thana'ul hasan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kalau ditanya hubungan antara tasawuf dan fikih, ya hubungannya baik-baik saja. Hubungannya baik-baik saja, enggak pernah berantem. Enggak pernah berantem, Ya. tidak ada masalah. Oke. Cuma memang ya kata tasawuf ini atau istilah tasawuf ini memang masih kontroversi. Ya, sebagian orang menerima, sebagian orang tidak. Masalahnya apa? Masalahnya sebenarnya sih masalah persepsi. Masalah persepsi terhadap terhadap tasawuf itu ya, Ustaz. Padahal kan menghukumi sesuatu itu tergantung persepsinya. Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa, begitu juga Syekh Utsaimin dalam kitabnya Syarhul Usul min Ilmil Usul mengatakan, wa minal qawaid al-ma'rufah al-muqarrarah 'inda ahli ilm al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwuri. Menghukumi sesuatu itu terlahir karena persepsi atas sesuatu itu. Ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya. Dan juga Syekh Syekh Utsaimin. Utsaimin. Dan semua ahli ilmu tahu tentang kaidah ini, ma'rufah, diketahui. Contohnya bagaimana? Maksudnya bagaimana? Contohnya begini ya. Ustaz Sarok pernah share ya foto di Facebook itu orang-orang yang ditutup matanya ini suruh yang gajah. Dulu juga guru saya pernah cerita bahwa ada seorang guru punya 3 murid buta, disuruh oleh gurunya untuk mendeskripsikan gajah. Disuruhlah 3 orang itu nyamperin gajah. Yang satu megang belalainya, yang satu megang telinganya, yang satu megang kakinya. Panggil, udah pegang panggil. Gimana? Udah tahu gajah? Udah, katanya. Apa tuh gajah? Kata yang pegang belalainya, ya gajah tuh kayak ular, katanya. Gajah itu kayak ular, karena yang dipegang adalah belalainya. Ada lagi, gajah tuh kayak gimana? Enggak, gajah tuh kayak kipas, katanya. Kayak kipas. Karena megang telinganya tipis kan. Telinganya. Ada juga yang bilang gajah itu kayak tiang listrik, Pak Ustadz. Tiang listriknya ditabrak juga, Ustaz. Ya. Kenapa ya? Karena dia megang kaki gajah. Kayak tiang listrik bentuknya. Persepsinya berbeda-beda itu. Itu kan objeknya sama, gajah kan. Betul. Ada belalainya, ada kaki, ada telinga dan semacamnya. Cuma orang kok beda-beda, yaitu karena masalah persepsi. Jadi harus benar dulu persepsi dari awal mengenai tasawuf. Kalau ingin menghukumi sesuatu ya harus persepsinya harus benar dulu. Lalu persepsi yang benar itu seperti apa saat mengenai tasawuf? Yang tasawuf ini, ya untuk mengetahui sesuatu itu secara benar ya, persepsi mengenai sesuatu benar itu harus komprehensif. Harus tahu dasarnya asalnya bagaimana, kemudian harus tahu posisinya sebelah mana, dan harus tahu perkembangannya. Nah, untuk tasawuf sendiri dasarnya itu diantaranya hadis Jibril. Hadis Jibril itu menurut para ulama itu diantaranya Ibnu Nawawi, Ibnu Daqiq atau Al-Qurtubi mengatakan bahwa hadis Jibril itu disebut ummus sunnah. Karena apa? Karena dari hadis ini bercabanglah ilmu-ilmu Islam. Apa saja itu? Ulama Islam raji'a ilaihi wa mutasyaibah minhu. Jadi semua ilmu Islam itu asal dari sini. Dari hadis Jibril tadi ya. Apa saja itu? Apa itu hadis Jibril? Ya. Jadi suatu hari Rasulullah SAW itu berkumpul dengan para sahabat. Termasuk di antara sahabat itu adalah Umar bin Khattab. Ya. Kemudian ittala'a alaina rajulun. Ya, tiba-tiba datang seorang asing. Syadidu bayadi thiyab. Bajunya sangat putih, syadidu sawadi sya'ar, rambutnya sangat hitam, la yura alaihi atharus safar, tidak terlihat sama sekali bekas orang safar, musafir, wala ya'rifu minna ahadun. Enggak ada yang tahu. Tidak ada
satupun dari kami yang tahu. Nggak ada yang kenal. Iya. Oke. Kemudian orang asing ini mendekat kepada Nabi Muhammad SAW. Fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Menempelkan dua lututnya kepada lutut Nabi. Oke. Wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi, meletakkan dua telapak tangannya kepada dua paha kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dia bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Nabi Muhammad menjawab, "Al-Islamu antashhada alla ilaha illallah wa tuqimas shalah wa tu'tiz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baiti man istata'a ilaihi sabila." Itu yang rukun Islam itu saja. Rukun Islam itu yang 5 itu. Oke. Itu Islam. Itu poin pertama. Ya, Jibril mengatakan sodakta. Benar, kamu benar. Ya, para sahabat kagetlah. Loh, dia bertanya, dia yang membenarkan. Kemudian bertanya lagi, akhbirni anil iman. Kabarkan kepadaku tentang iman. Apa itu iman? Nabi menjawab, al-iman itu antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairi wa syarrihi. Iman itu kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasul, kepada hari akhir dan kepada takdir. Ini yang disebut dengan rukun iman itu Ustaz ya? Ya, ini rukun iman. Oke. Kemudian bertanya lagi. Enggak cukup situ, bertanya lagi. Sudah bertanya rukun Islam, rukun iman, satu lagi. Wa akhbirni anil ihsan. Kabarkan kepadaku tentang, atau kasih tahu aku tentang ihsan. Apa itu ihsan? Nabi menjawab, anta'budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Kamu melihat, kamu beribadah seolah-olah kamu melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu tidak mampu, maka tahuilah Allah itu selalu melihat kamu. Lalu kaitannya hadis ini dengan tasawuf yang mana, Ustaz? Oke. Nah, Ibnu Rajab ya, Al-Hambali dalam kitab Fathul Bari. Jadi Fathul Bari bukan cuma Ibnu Hajar Asqalani, tapi juga ada Ibnu Rajab ya, Al-Hambali, bermadzhab Hambali. Beliau mengatakan dalam kitab Fathul Bari tersebut ketika mensyarah hadis ini bahwa hadis ini ya, menjelaskan tentang ilmu atau rukun-rukun atau makom-makom dalam Islam. Karena di akhir hadis Nabi memberi penjelasan kepada Umar. Umar, tahu nggak kamu siapa yang tadi bertanya kepada saya? Allah Rasul alam, Allah dan Rasulnya lebih tahu, saya nggak tahu. Innahu Jibril, itu malaikat Jibril. Atakum yu'allimakum dinakum. Yu'allimakum dinakum. Jibril datang kepadaku itu, kepada kalian untuk mengajarkan berikan agama kalian. Din ya, secara keseluruhan. Yang tadi ditanyakan itu Islam, iman, ihsan, itu semuanya agama. Unsur dari agama. Tasawuf termasuk di. Nah, kemudian Ibnu Rajab Hambali menegaskan, Islam di sini maksudnya itu amal-amal zahir. Amal-amal zahir. Karena Nabi menjawab sholat, zakat, puasa, yang terlihat yang fisik gitu. Kalau iman itu berhubungan dengan taqaid, keyakinan kita. Keimanan. Karena mendefinisikannya kamu beriman kepada Allah. Yang ihsan itu berkaitan dengan cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita anta'budallah tadi ya. Iya. Bagaimana kamu beribadah seolah-olah kamu itu melihat Allah. Kalau enggak bisa pun ya kamu pasti Allah itu melihat kamu. Nah, itu jadi posisinya jelas. Ada hal-hal dohir ya, Islam, ada hal-hal keyakinan, ada hal-hal yang bagaimana cara kita bermuamalah. Jadi dari awal kita harus. Nah, ketiga hal ini ada ilmunya juga. Bagaimana orang itu agar berislamnya bagus, bagaimana sholatnya bagus, puasanya, zakatnya bagus, ada ilmunya. Yaitu ilmu fikih. Ilmu fikih. Yang mengatur ilmu fikih. Iya, kita kalau sholatnya benar ya kita belajar ilmu fikih namanya. Nah, itu paling awal, belajar fikih dulu. Kemudian kalau kita ingin imannya benar, bagaimana beriman kepada Allah ya? Bagaimana beriman kepada malaikat dengan benar ya, dengan keyakinan yang benar, itikad yang benar, ada ilmunya juga. Ilmu tauhid, ilmu akidah. Nah, untuk ihsan sendiri ya, agar kita benar dalam beribadah, bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada makhluk yang lain juga, ya ada ilmu juga. Tasawuf. Tadi jadi, masuk ke dalam bagian ketiga tadi ya, ihsan tadi ya. Baik, Ustaz. Jelas posisinya. Bisa di Islam, iman, ihsan. Yang tiga tadi poinnya. Baik, Ustaz. Menanggapi mengenai penjelasan Ustadz kali ini mengenai fikih versus tasawuf. Bagaimana pandangan Ustadz? Apakah memang benar tasawuf itu bagian dari syariat? Selama ini mungkin kita taunya syariat itu ya fikih gitu, Ustadz. Bagaimana, Ustadz? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Saya menulis makalah ini menjelaskan tentang bagaimana perkembangan tasawuf dari masa ke masa. Para peneliti itu mengatakan bahwa tasawuf itu mengalami perubahan dari zaman ke zaman. Yang tadi disebutkan oleh Ustadz Galih itu
jabang bayinya, awal mula lahirnya. Oke. Nah, jadi kalau masih bayi itu masih fitrah, masih suci. Masih suci. Nah, dan masih langsung dikaitkan tasawuf itu adalah ihsan. Ya kan disebutkan bahwa orang itu kalau ibadah dengan cara ihsan itu dia seperti sedang melihat Allah atau seperti dia sedang diperhatikan oleh Allah, begitu ya. Iya. Nah, memang kalau tasawuf didefinisikan hanya pada wilayah ihsan, memang tasawuf itu ya memang bagian dari Syariat. agama Islam itu Oke. sendiri. Tetapi dalam sejarah tasawuf itu mengalami Fase. perkembangan, ya fase-fase. Kalau tahap awal ya bahkan di masa Rasulullah tidak ada istilah namanya tasawuf itu sendiri. Belum ada ilmu tasawuf, belum ada. Iya, artinya ketasawufan itu hanya disebut dengan istilah misalnya orang itu ihsan, zuhud, ya, amal-amalnya Wara', baik, oke. waro, berhati-hati, tidak mau istilahnya terlibat dengan konflik dengan orang lain, oke. menjaga hati, nggak mau komen-komen di Facebook yang nggak enak, yang nyinyir dan sebagainya. Nah itu namanya orang menjaga hatinya, Menjaga hati. dirinya, ya warok gitu, berhati-hati dengan Oke. segala sesuatunya. Itu di masa awal-awal. Itu Ustaz. masa awal. Tapi ada nanti perkembangan yang kedua. Di perkembangan yang kedua sudah mulai ada sebutan istilah tasawuf itu sendiri, yang memang nanti para ulama beda pendapat apa sih, dari mana sih kata tasawuf ini. Ada yang mengatakan dari kata suf yang artinya wool, karena memang para pelaku tasawuf itu pada pakai baju yang terbuat dari wool begitu ya. Ada yang dari kata sofa artinya suci gitu. Bahkan ada yang mengaitkannya dengan nama pojokan ruangan di Masjid Nabawi yang dikatakan sebagai ahlus sufah. Ahlus sufah. Nah, di situ Rasulullah punya sahabat yang memang tinggalnya di pojokan itu, di pojokan masjid. Kurang lebih ada 30 orang ya ahlus sufah. Nah itu macam-macam gitu. Tetapi setelah itu di tahap yang kedua, istilah sufah atau sufi ini mulai sedikit lebih banyak digunakan, ya. Dan kecenderungannya memang sudah agak sedikit berbeda. Maksudnya sudah tidak sama persis seperti yang waktu lahirnya. Sudah Dan muncul istilah tasawuf. sudah muncul istilah tasawuf dan sudah mulai memisahkan diri. Kira-kira siapa itu Ustaz, pencetus pertamanya itu? Jadi sebagian ahli sejarah menyebutkan bahwa itu ada tokoh di tahun 210 Hijriah. 210 Hijriah. 210 Itu kan di masih awal zamannya sekali ya. Imam Syafi'i itu, Ustaz. Betul. Ada tokoh namanya Abdul Karim yang pertama-tama menyebutkan saya ini seorang sufi. Dan sufi itu maksudnya bukan suka film. Tapi sufi di sini maksudnya dia suka menyendiri, tidak mau campur dengan dan bikin semacam ritual-ritual ibadah sendiri, Tidak sibuk zikir dengan sendiri dan duniawi, sebagainya. Tidak sibuk dengan kehidupan duniawi, dengan segala hal-hal yang berbau politis apa segala macam, dia tidak mau seperti itu. Juga ada Jabir bin Hayyan, ya, Jabir bin seorang Hayyan. murid Ja'far As-Shadiq, wafatnya tahun 208. Itu juga disebut-sebutkan dia yang pertama kali menyebut saya ini adalah seorang sufi, tapi dia dari kalangan Syiah. Nah, jadi ada beberapa fenomena pada tahap yang kedua, ya, munculnya berbagai keadaan yang mengherankan dan perilaku yang aneh dari orang-orang yang dikenal sebagai ahli ibadah. Jadi mulai bikin semacam kayak Aturan, kumpulan orang-orang. Kita nih ibadah aja, jangan duniawi begitulah. Ya, kita zuhud, kita warok, kita memisahkan diri dari yang lain. Dan ini juga mulai ada muncul istilah-istilah misalnya kayak hub, cinta, cinta, fana gitu ya. Itu roja. Pada abad kedua Hijriah. Ada roja, ada apa? Ada istilah-istilah yang sudah khas di kalangan orang-orang sufi itu. Nah, terus nanti masuk kepada tahap ketiga dan tahap keempat. Nah, saya ingin langsung saja ke tahap keempat. Ini yang tahapan di mana tasawuf atau ahli tasawuf ini sudah mulai muncul tokoh-tokoh yang sudah menyimpang dari agama Islam. Ya, tokohnya diantaranya adalah Al-Hallaj, yaitu Husain bin Mansur Al-Hallaj yang dihukum mati karena dia telah murtad. Ini hidupnya di tahun 300-an, ya, wafatnya 309. Ini tokoh yang masyhur menyatakan prinsip menyatunya makhluk dengan Tuhan. Ini tasawuf yang nggak benar. Ini tasawuf yang karena dia sudah sampai pada titik di mana saya sudah menyatu dengan Tuhan. Itu ada istilah
wahdatul wujud. Ini yang di Indonesia terkenal dengan Siti Jenar ya, Syekh Siti Jenar. Itu nanti kita diskusikan lagi kapan karena itu masih jadi polemik di antara para sejarah apa benar apa enggak dan sebagainya. Tapi bahwa ada paham manunggaling kawula Gusti ya, atau namanya wahdatul wujud ya, atau al-hulul itu memang muncul. Sudah ada di zaman masa lalu. Bahkan makalah saya ini menuliskan tentang mereka bukan hanya sekedar ada, tapi mereka juga punya para tokoh intelek dan bahkan memiliki tafsir. Mereka menulis tafsir Quran juga. Oh iya, ada tafsir, aliran-aliran tafsir, corak tafsir itu ada tafsir namanya tafsir sufi. Tafsir sufi atau seperti tafsir apa ya? batini. Iya, jadi memang ada tafsirnya. Nanti kalau kita baca dan di situ menjadi rujukan mereka untuk tadi melakukan kontemplasi, untuk melakukan hulul apa segala macam yang sebenarnya bukan hanya tidak sesuai dengan fikih, tetapi juga tidak sesuai dengan akidah itu sendiri karena sudah menyatakan dirinya adalah Tuhan. Ini gitu ya. tadi bicara perkembangan sejarah sufi atau tasawuf ya, mulai dari tahapan pertama sampai yang ketiga. Ini biar agak kena judulnya ini, kita harus tahu dulu ini sebenarnya definisi tasawuf itu apa ini, Ustadz Gali bisa menyebutkan. Tadi Ustadz Sarah sudah menyinggung ya asal kata secara bahasanya itu. Ada yang berasal dari kata suf, itu wall, ada yang sufah. Ya dari karena ashabu sufah itu orang-orang zuhud. Ada dari kata sofwah, artinya bersih gitu, karena membersihkan hati ya, macam-macam. Kalau secara istilah sendiri itu memang agak ada banyak ya. Definisi tasawuf itu ribuan malah. Para ulama menyebutkan itu ya. Ribuan, 1000 sampai 2000 itu. Cuma saya menyebutkan di sini ada beberapa ya yang definisi yang di tokohnya, tokoh-tokoh besar yang terkenal. Ya. Seperti definisi yang disebutkan oleh Al-Imam Junaid Al-Baghdadi. Beliau mengatakan tasawuf itu maksudnya istimalu al-khuluq asani wa tarku al-khuluq adani. Mempraktekan khuluq akhlak ya asani yang tinggi, wa tarku al-khuluq adani, meninggalkan akhlak yang buruk ya. Itu menurut Junaid. Beliau ini siapa, Ustaz? Ya? Imam Junaid ini siapa beliau ini? Itu tokoh besar abad ketiga. Abad ketiga. 294 kalau tidak salah. Berarti setelah zaman 4 madhab itu ya, kurang lebih ya. Karena di abad situ mulai timbul tasawuf itu. Kemudian definisi lain yang disebutkan oleh Ma'ruf Al-Karhi. Imam Al-Karhi. Ya. Beliau mengatakan yang disebut tasawuf itu artinya al-akhdhu bil haqaiq wal ya'su bima fi ainil khalaiq. Maksudnya itu adalah mencari yang hakiki ya, dalam hidup mencari hakikat ya. Meninggalkan bima fa'idul khalaiq yang ada pada diri manusia, maksudnya dunia ya. Jadi tasawuf itu artinya mencari sesuatu yang hakikat. Ini definisi dari Imam Al-Karhi ya. Yang palsu. Itu definisi dari Ma'ruf Al-Karhi. Kemudian ada lagi definisi dari Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari ya. Beliau ini muridnya Ibnu Hajar ya, ulama besar Madzhab Syafi'i. Beliau mengatakan apa yang disebut dengan tasawuf apa? Dalam kitabnya itu Ihkam Dalail. Dalail fi syarhi risalah Qasyariyah. Beliau mengatakan tasawuf itu adalah ilmun yu'rafu bihi ahwal tazkiyatan nufus wa tasfiyatil akhlaq wa ta'mir ad-dhahir wal batin linaili as-sa'adah al-abadiyah. Ilmu yang dimana ilmu ini kita mengetahui cara menata hati. Ya, tazkiyatun nufus, mensucikan jiwa. Wa tasfiyatil akhlaq dan membersihkan akhlak. Wa ta'miri al-batin wa dhahir dan mempraktekkan amal dhahir dan batin. Untuk apa? Linaili as-sa'adah al-abadiyah, untuk menggapai kebahagiaan abadi, yaitu maksudnya surga. Itu definisi menurut Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Yang terakhir, ada lagi ulamanya masih hidup ya. Habib Umar bin Hafid, beliau Habib Umar ya, betul. Beliau mengatakan dalam muktamar di Chechnya di Grozny itu, beliau mengatakan tasawuf itu maksudnya husnul amal wal ittisaf bimuqtada qaulil haq dzauqan wa tahaqquqan. Apa itu maksudnya? Husnul amal yaitu perbuatan yang bagus, yang baik, wal ittisaf dan sifat-sifat yang bagus ya. Kenapa? Bimuqtada khitabil haq. Karena adanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, itu agama Islam ini, ajaran Islam. Jadi pokoknya sebaik mungkin kita laksanakan ajaran Islam sebaik mungkin. Dzauqan wa tahaqquqan.
Apa itu? Tahu kan? Dauk itu artinya emang kerasa. Dirasakan. Contoh gini. Ada orang tahu lapar. Orang lapar tuh kayak gini-gini. Tapi ada orang yang lapar. Nah, yang tahu lapar itu baru tahu ilmunya. Dia bisa dia bisa tahakuk, ya. Dia bisa mencoba itu. Tapi orang yang lapar dia tuh asli merasakan. Daukon. Dia baru bisa merasakan dengan tauk tadi. Kalau tahakukon? Tauk itu hanya dia tuh ilmu ya, Yeah. ilmu untuk melakukan itu. Contohnya Oke. ketika sholat. Pertama tahu ilmunya dulu ya, Yeah. rukunnya sholat bagaimana, syaratnya itu dipenuhi. Nah, kalau dipenuhi namanya itu udah tahakuk. Dia tuh sudah memenuhi syarat dan rukun dari sholat tersebut. Yeah. Sementara dauknya ketika dia sholat, Dia rasakan asarnya apa gitu ya. menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Oke. Tadallul, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu dauk wa tahakkuk. Oke, baik Ustaz. Tadi antum menyebutkan definisi 4 ya dari para imam Betul. salaf kita. Kurang lebih itu bisa kita simpulkan tasawuf itu semacam apa ya? Ilmu akhlak gitu ya. Kurang lebihnya begitu. Kalau misalkan kalau fikih itu kan jelas ya. Pengertiannya juga jelas, al ilmu bil ahkam syar'i dan seterusnya, dan kelihatan ada toharoh, sholat, puasa, zakat dan seterusnya. Lah kalau tasawuf ini definisinya tadi sudah kita sebutkan. Ya. Terus apa ini? Ya apa namanya? Contohnya yang jelas itu seperti apa gitu. Gampang tuh contohnya gini, Ya. ketika kita mau sholat, Ya. yang pertama tuh belajar fikih dulu, ya. Belajar bagaimana Fikih sholat. Iya betul. Ya. Bagaimana syarat sah sholat, Rukunnya apa? Sunah-sunahnya dan Ya. selainnya kan yang membatalkan sholat apa gitu. Itu dipenuhi dulu, Oke. dipenuhi dulu. Lalu tasawufnya? Ketika melaksanakan sholat, nah di situ ada tasawuf di situ. Ya. Pertama kita harus ikhlas. Ikhlas itu amalan apa? Amalan hati. Amalan hati. Itu nggak dibahas di fikih, itu dibahas di tasawuf. Kemudian kita juga harus menghindari ria. Dan yang paling penting yaitu tadi kita tuh ihdorul nafs, ihdor qalb, Oke. menghadirkan jiwa, Ya. menghadirkan hati. Untuk apa ya? Ketika menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu dipelajari dalam ilmu tasawuf. Jadi Oke. nyambung ya, fikih dan tasawuf. Kalau orang nggak belajar fikih, yang gimana mau sholatnya? Enggak, Ustaz, saya mau yang penting tuh baik dulu gitu hatinya. Saya mau jilbab hatinya dulu. Ya. Itu kan nggak benar juga, harus syariat dulu. Nah, syariat harus dulu, syariat dulu. baru Dilaksanakan. dilengkapin Iya, dengan- fikih dulu, baru tasawuf itu sebagai apa namanya? Pelengkapnya. Oke, seperti itu. baik. Mungkin bisa dijelaskan oleh Ustaz Sarot ini. Kita masih belum tergambar nih antara fikih dengan tasawuf itu hubungannya seperti apa nih Ustaz kalau boleh? Jadi begini, kita memang membagi ya, Ustadz Galih itu ceritanya ngebela-belain tasawuf. Nah, Karena dia sementara- tahunya yang bagus-bagus kayaknya. Ya pokoknya dia ingin mengatakan bahwa tasawuf itu bagus lah Ya, intinya begitu. tapi ada juga Sementara ternyata. saya ingin menyampaikan yang jelek-jeleknya. Oh, ini bingung saya mau ikut tasawufnya yang mana ini? Nah, ya karena memang itulah titik perbicaraan kita. Kita harus tahu ya. Jadi lahir dalam keadaan bagus, tapi di perjalanannya dia juga bisa sulit lah untuk menghindari munculnya pemahaman-pemahaman yang tidak sejalan. Ya, misalnya begini, ada istilah al-ishku. Al-ishku apa itu Ustaz? Itu nggak dikenal dalam disiplin ilmu manapun. Itu adanya dalam ilmu tasawuf ya. Ya. Al-ishku itu adalah cinta kasih yang terwarnai oleh syahwat. Ya, umpamanya anak-anak muda yang lagi puber. Jadi mencintai Allah itu dengan cara al-ishku. Wah. Bahasa kita itu asyik gitu ya. Asyik. Itu nanti ada dia bikin ini, kan mainnya di hati kan? Iya. Mainnya hati. Jadi cinta itu nanti dibagi-bagi. Cinta itu level 1, level 2, level 3, level 4, level 5 gitu kan. ada Ada semesternya. al-ishku, ada mahabbah. Mahabbah. Itu beda lagi nanti itu kan. Levelnya lebih beda lagi ya. Iya, lebih tinggi lagi. Nanti sampai ada proses namanya hiyam. Hiyam. Apa itu? Hilangnya akal karena saking cinta. Saking cintanya kepada sang Jadi kholik ya. mabuk, iya. Mabuk Dalam cinta. kondisi mabuk cinta pada Allah. Oke. Jadi dia sudah nggak pakai akal, udah nggak pakai logika. Oke. Jadi sudah tidak menggunakan hukum syariah lagi, sudah mulai terbang dia, meninggalkan syariat menuju makrifat, begitu kan? Sampai kepada zuhul. Zuhul. Apa itu? Linglung karena saking cintanya pada Allah. Enggak sadar dia. Jadi kira-kira begini, kalau orang awam ya kayak kita ini, silahkanlah ibadah sama Allah tuh pakai hitung-hitungan, pakai aturan-aturan ibadah yang sifatnya tunggang tungging ruku apa segala macam, sehari sholat 5 waktu dan sebagainya gitu ya.
Tapi kalau kami gitu ya, kami ini sudah tidak lagi beribadah dengan cara yang model orang awam begitu. Wah. Nah, ibadah kami itu udah langsung kepada Allah. Jadi kita membuat kontak batin kepada Allah. Nggak perlu sholat gitu. Ya sampai itu. Kalau sholat itu kan buat orang awam, orang gitu. yang gini, beribadah hanya untuk mendapatkan surga. Pahala. Ya, untuk dapat pahala, untuk dapat surga. Oke. Jadi ibadahnya itu materialis banget, gitu, ya. Mau ibadah kalau diiming-imingi surga. Nah kalau kami, ya orang sufi itu, kita beribadah itu karena kita cinta sama Allah, Oke. gitu kan? Karena kita mahabbah, karena kita apa dan sebagainya, maka cara apapun yang kita ekspresikan itu dalam rangka cinta, dan sudah tidak terikat lagi dengan hukum Syariat. Fikih, iya, karena hukum syariat itu buat orang yang sadar. Kita udah nggak sadar, kita udah mabuk cinta sama Allah. Nah, itu kemudian pada taraf yang paling tingginya, ya, tujuan yang paling tinggi itu nanti akan terwujudnya yang namanya wahdatul wujud. Apa itu? Iya, menyatunya hamba makhluk dengan Tuhan. Jadi saya adalah Tuhan, gitu. Saya adalah Tuhan. Dan antara saya dengan Tuhan itu sudah tidak ada lagi sekat, tidak ada pembahasan. Sudah menyatu. Ya? Sudah menyatu dengan Tuhan. Maka perintah-perintah Tuhan itu buat makhluk-makhluk yang kasar, kayak kita ini. Sedangkan mereka yang sudah menyatu dengan Tuhan, itu sudah nggak terikat lagi dengan ketentuan-ketentuan. Nah itu manusianya menyatu dengan Tuhan, itu namanya wahdatul wujud. Dan terakhir adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hulul. Apa itu? Allah masuk ke dalam diri manusia, menjelma dalam menempati diri makhluk. Jadi saya masuk ke Allah, Allah masuk ke saya. Waduh, gimana itu? Nah, itu tasawuf juga. Itu tasawuf juga. Jadi ada tasawuf yang masih tadi murni, ya, bicaranya tinggal keikhlasan, kewaraan, hati-hati dan sebagainya. Tapi di ujung sebelah sini ada itu juga ada tasawuf yang memang sudah itu. Sampai kepada keluar dari akidah dan syariah, ya. Dan itu diajarkan kepada kepada murid-muridnya, ya, para pengikut tarekat sufiah yang memang sudah keluar dari syariat Islam itu sendiri. Nah itu muncul di mana-mana. Memang dalam kenyataannya sekarang itu muncul banyak aliran tasawuf atau apalah, banyak sekali ya. Ini sebenarnya dari mana nih sejarahnya kok bisa muncul? Tadi Ustadz Gali kan bilang jadi gini, semacam kayak Ibnu Taimiyah dan juga beberapa ulama kontemporer akhirnya karena merasa bahwa istilah tasawuf itu sudah tercorengi dengan perilaku yang seperti itu, mereka agak hati-hati menggunakan istilah tasawuf dan lebih suka menggunakan istilah tazkiyatun nafs. Walaupun intinya itu juga. Jadi dalam tasawuf itu ada tazkiyatun nafs gitu kan. Mungkin untuk membedakan dengan tasawuf yang seperti karena dianggapnya ini sudah banyak yang menyimpang. Jadi kita nggak usah pakai istilah tasawufan lah. Ada ada semacam kecenderungan istilah ini sudah mengalami pencemaran, distorsi. Jadi kita nggak pakai tasawuf. Nah, disebut dengan istilah anti tasawuf. Nah, sementara nanti ada kalangan umat Islam yang seperti Ustadz Gali ceritakan, oh enggak, tasawuf itu baik, gitu kan. Tasawuf itu indah. Orang kalau berfikih tidak pakai tasawuf, itu dia menjadi tazandaqo, gitu kan. Tafassaqo. Sebaliknya kalau tasawuf saja tidak pakai fikih, maka dia jadi kan ini dua-duanya saling mengisi sebenarnya gitu kan. Nah tentu tadi kita memang belum tuntas menyebutkan ta'rif atau batasan apa yang maksud dengan tasawuf, karena masing-masing punya definisi yang berbeda-beda dengan melihat fakta dan realita dalam sejarah. Mungkin ada yang lurus, ada yang bengkok. Mungkin Ustadz Zail bisa menyebutkan dua jenis aliran tasawuf ini, Ustadz ya. Memang benar yang dikatakan oleh Ustadz Ahmad Sarwo itu, dulunya itu ketika zaman Nabi dan zaman sahabat itu memang tidak ada yang namanya tasawuf itu. Secara istilah yang sekarang berada nggak ada. Dulu tuh adanya cuma zuhud ya. Karena Nabi macam itu. Satu hari Umar pernah bertamu ke rumah Nabi Muhammad SAW. Kemudian melihat Nabi baru bangun tidur. Nangis Umar. Di bekas namanya itu ada bekas tikar. Nah, Umar menangis, "Ya Rasulullah, kenapa kamu seperti ini?" katanya. Rasulullah kan orang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa seperti ini gitu? Sementara Kaisar Rum, Kisra di Persia itu hidupnya enak. Nabi Muhammad mengatakan,
Itu bagi mereka sekarang di dunia, bagi nanti di akhirat. Artinya apa? Mengajarkan kezuhudan ya. Zuhudan. Lebih mementingkan kehidupan akhirat. Nah, itu bagian dari tasawuf Itu seperti itu ya. ketika di zaman Nabi Muhammad SAW, baru nanti di abad muncul di abad kedua dan ketiga muncullah tasawuf ini. Kenapa? Itu reaksi sebenarnya karena adanya futuhat Islamiyah. Menyebarnya Islam ke berbagai negeri ya. Ada yang sampai ke India, sampai batas ke Cina, Maroko, ke Mesir, mana, dan itu bersinggungan langsung dengan bangsa-bangsa lain yang punya ideologi sendiri masing-masing. Itu yang pertama ya, berkaitan langsung, berhubungan langsung dengan bangsa-bangsa lain yang sudah punya pemikiran sendiri. Yang kedua, gencarnya proses terjemahan ya. Kitab-kitab bangsa lain, khususnya kitab-kitab dari Yunani ya. Ajaran itu namanya Helenisme. Helenisme itu ketika Alexander yang Agung itu menjajah dari Makedonia sampai ke Syam ya, menjajah. Dia tuh menyebarkan paham Helenisme. Dengan adanya ini kemudian terbagi menjadi dua saja. Nah, di satu sisi orang-orang itu kan karena futuhat Islamnya, jadi orang Islam tuh banyak hartanya, terlena dengan harta. Nah, ada sebagian orang yang soleh itu tidak menjauhi itu, menjauhi ingin mentasyiah dirinya. Ya. Nah, itulah yang disebut yang awal dasar tasawuf yang benar yang benar itu namanya tasawuf amali atau tasawuf sunni. Amali namanya atau yang sunni. nanti yang tasawuf tawjiris ini nanti itu diteruskan lagi oleh ulama-ulama berikutnya. Namanya tuh ditakrir ya, disusun dikembangkan. Contohnya gitu ya. seperti Hasan al-Basri atau Ibrahim bin Adham. Nanti kesini-kesini ada Al-Qushairi, ada Al-Ghazali dan semacamnya. Ada juga ya kelompok-kelompok sufi itu yang mengandalkan ketasawufannya itu kepada mukasyafat. Mukasyafat apa ini misalnya? Jadi yang pertama itu emang ada mukasyafat juga ya, ketika seorang ya ketika seorang itu akrab dengan Allah Subhanahu wa taala terus mendekat ya, itu lama-lama akan tersingkap hatinya, akan menerima nur dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya tidak membatasi dirinya kepada mukasyafat, tapi ditimbang atau diukur dengan ukuran masih dalam koridor syariat ya. Masih dalam koridor syariat, itu namanya tasawuf sunni. Beda yang kedua ini. Adapun tasawuf yang kedua itu namanya tasawuf falsafi. Falsafi. Iya. Tasawuf ini orang seperti ini hanya mengandalkan beriktimat hanya kepada mukasyafat atau kepada filsafat atau kepada karomah-karomah. Ya, dan akhirnya timbul teori-teori yang tadi Ustaz Ahmad Sarah sebutkan. Ada yang disebut al-fana, ada yang disebut al-hulul, al-ishq, ada yang disebut al-ishq, ada yang disebut wahidatul wujud. Ya karena itu. Ini yang termasuk tasawuf falsafi. Dan ini tasawuf yang tidak digaungkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Yang Ahlussunnah wal Jamaah itu yang digaungkan seperti tasawufnya Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu memadukan antara fikih dan tasawuf di kitabnya itu Ihya Ulumuddin. Baik. Kalau tidak salah Imam Ghazali itu punya satu kitab khusus yang membahas tentang tasawuf saja, yang terkenal dengan kitabnya Ihya Ulumuddin. Nah, ini kaitannya dengan ilmu fikih mungkin bisa diterangkan Ustaz. Iya, jadi gini, Ihya Ulumuddin itu kita baca nih di pengajian kita malam Kamis sejak dulu ya. Dan kitab Ihya ini memang cukup menarik. Dia bukan hanya kitab yang bersifat tasawuf saja sebenarnya, tapi juga ada fikihnya juga. Ada fikihnya juga. Jadi dia penggabungan antara fikih dengan tasawuf. Karena Al-Imam Al-Ghazali sebenarnya kalau saya sih mengenalnya lebih kepada ulama fikih sebenarnya. Karena karya-karya beliau itu banyaknya di ilmu fikih. Apa saja kitab-kitabnya? Ya kitab-kitabnya Al-Ghazali ada apa itu? Al-Wajiz, Al-Wajiz, Al-Basit, Al-Wasit. Berarti ahli fikih juga beliau ahli fikih, kenamaan dan kemudian menjadi panutan dalam mazhab Syafi'i. Cuma yang saya agak heran gitu ya, kenapa tokoh sekelas Al-Ghazali ini yang lebih dikenal malah sisi yang lainnya, bukan sebagai ahli fikih. Gini, kalau kalangan tasawuf, kalangan sufi nih, yang mengenal beliau sebagai tokoh sufi. Nanti kalangan para filosof, itu mengenalnya sebagai filosof. Ahli filsafat. Saya dulu, ahli filsafat. Saya dulu sempat kuliah, mampir sebentar, tapi keluar di Fakultas Filsafat. Di mana? Universitas Gajah Mada, UGM, Jogja. Nah, saya belajar berbagai macam aliran filsafat. Nah, ketika bicara filsafat Islam, tokoh yang keluar itu ya nomor satu adalah Al-Ghazali itu sendiri, yang dia punya buku yang didialogkan gitu ya dengan lawannya. Ada Tahafutul Falasifah, ada Tahafutut Tahafut dan sebagainya.
Emang ulama kita di masa lalu memang multidimensi ya ilmunya ya. Talent. Beliau juga ahli fikih, Ya. beliau juga ahli tasawuf, Ya. beliau juga ahli filsafat. Nah, di dalam kitab Ihya-nya ini ya tiga-tiga ilmunya itu muncul. Jadi ada tasawufnya, ada filsafatnya, dan Sampai ada beliau fikihnya dikenal juga. dengan Hujjatul Islam. Nah, makanya dikatakan Hujjatul Islam. Iya, jadi Al-Imam Al-Ghazali itu memang beliau dalam kitab Ihya-nya kelihatan fikihnya kelihatan juga tasawufnya juga kelihatan gitu ya. Termasuk juga di situ beliau banyak mengutip hadis yang banyak disinyalir hadisnya banyak yang dhaif gitu ya. Sehingga sebagian kalangan orang yang baru belajar ilmu hadis langsung menjudge bahwa Imam Al-Ghazali itu tidak ngerti hadis gitu tidak karena ngerti hadisnya hadis. banyak yang dhaif. Sehingga kitab Ihya Ulumuddin itu banyak juga yang kemudian merekonstruksi ulang hadis-hadis yang dhaifnya dibuangin semua sehingga Ihya itu menjadi sudah steril dari hadis dhaif gitu dan ya. palsunya gitu ya. Hadis dhaif. Jadi mungkin dalam pandangan mereka itu hadis dhaif tidak boleh ada di dalam Ihya begitu kan. Termasuk salah satunya Dr. Said Hawa. Itu membuat ulang mentahqiq ulang ya dan kemudian dengan membuang hadis-hadis dhaif. Ini tadi kitab Ihya Ulumuddin, tasawuf dan fikih Ustaz. Kalau yang tasawuf kaitannya dan dengan fikih. tafsir apa Ustaz? Nah begini, jadi saya mungkin agak sedikit mundur ke belakang ya. Ya. Jadi tasawuf itu dalam perkembangannya tadi sudah disebutkan pecah dua. Pecah dua. Ada tasawuf yang bersifat nadhari. Nadhari, Nadhari itu maksudnya Falsafi, teoritis gitu kan. Dia teorinya itu teori tasawuf. Sebenarnya yang terjadi itu dia pindah menjadi filsafat. Nah, ngambil filsafatnya dari barat. Jadi nanti filsafat dari Hindu dari mana filsafatnya. Kalau ngomong filsafat itu sebenarnya lebih kepada teologi sebenarnya, ilmu kalam. Jadi tadi manusia menyatu dengan Tuhan dan sebagainya itu kelompok tasawuf yang sifatnya teoritis yang nadhari sifatnya istilahnya tadi berubah ya. menjadi filsafat. Dari tasawuf menjadi filsafat ya. Jadi akidahnya pada berantakan itu kacau balau. Nah, yang satu lagi itu tasawuf yang aplikatif, yang amali. Amali istilahnya. Amali. Maksudnya begini, hidupnya waro, hidupnya pada miskin, pada apa dan sebagainya. Nah, secara akidah dia nggak bertentangan, secara akidah dia selamat, gitu. Cuma dalam kehidupan mereka ya jadi sufi-sufi, jadi gembel-gembel gitulah, meninggalkan dunia, bukan meninggal dunia ya, meninggalkan kemewahan duniawi dan sebagainya, gitu. Tapi masalah tadi wahdatul wujud, kemudian hulul apa itu, mereka malah aman, nggak terkena. Nah, yang jadi pecah dua. Yang satu nadhari istilahnya tadi. nadhari itu bertentangan dengan akidah dan syariat. Akidah dasar kita umat Islam itu akidah yang ahli sunnah wal jamaah karena mengambil unsur dari luar. Nah, yang di sini nih kalau secara akidah dia tidak jadi masalah. Yang amali hanya saja ya karena dia amali dan tidak punya dasar fikih gitu ya. Ya itu jadi kayak itu tadi, jadi kayak engkau sholat apa segala macam itu ya kan. Karena berpikir kan saya udah cinta sama Tuhan, jadi ya Tuhan udah nggak nyuruh saya sholat lagi lah gitu kira-kira kan. Jadi yang rada-rada bertentangan dengan fikihnya itu yang kedua ini. Kalau yang pertama yang teoritis itu bertentangannya dengan akidah. Kalau yang ini bertentangannya dengan syariah begitu ya. Ini yang ekstrim. Nah, tetapi kan tadi di awal bahwa itu kan yang memang ekstrim gitu ya. Itu mencoreng-moreng nama tasawuf sebenarnya. Mencoreng-moreng nama tasawuf. Nah, sementara yang masih aman itu tidak sampai nadhari, tidak sampai amali yang berlebihan. Ya tadi berhenti sampai titik kita ini jadi orang tuh yang yang waro, yang zuhud, yang ikhlas, yang apa dan sebagainya, yang kemudian dikemas di zaman modern itu dengan istilah tazkiyatun nafas. Nah, dengan formula tazkiyatun nafas inilah kemudian ketika kita menggunakan hukum fikih yang sangat kering dari nilai-nilai humanisme, rohani dan sebagainya itu menjadi cocok dia. Contoh yang sederhananya itu begini, mungkin ya kalau boleh saya kasih contoh sedikit ya. Imam Ahmad bin Hambal ya. Imam Ahmad bin Hambal itu pernah suatu hari ditanya orang, kalau baju kita bersih suci ini kecipratan air kotor, air dari jalanan becek itu sebenarnya masih sah apa enggak sih kalau pakai buat sholat? Nah, itu kan pertanyaan fikih banget. Hukumnya apa? Kalau kena ciprat air di jalan ya beliau mengatakan
Air kan air hujan itu kan suci, Ya. tanah kan juga suci. Suci. Suci dengan suci secara teori kan nggak ada Suci. masalah, Ya. ya kan? Sholatnya sah, Boleh, gitu. Oh ya. gitu. Nah, karena orang menganggap bahwa kalau kena air becek-becek itu nggak Betul. sah, gitu Ya. kan? Ya. Nah, karena pertanyaannya sah apa tidak sah, Imam Ahmad kan juga ahli fikih kan, Ahli beliau fikih. pendiri mazhab Hambali. Hambali. Ya dia jawab secara fikih sah, gitu kan? Ya sudah nggak ada masalah. Cuman suatu hari beliau mengalami langsung kejadian itu, kena cipratan air. Beliau Dan sendiri yang kena? Beliau sendiri yang kena. Oke, akhirnya? Dalam perjalanan menuju masjid, beliau tidak meneruskan langkah ke masjid. Enggak langsung ke masjid. Balik lagi pulang, Ngapain? ganti baju. Ganti baju. Ganti baju. Nah, orang-orang pada bertanya, kenapa Anda telat? Oh, tadi saya kecipratan dan saya pulang lagi ganti baju. Lah, Ya. katanya kalau kecipratan nggak apa-apa. Ya. Nah, di situ beliau mengatakan hadza fatwa wa hadza taqwa. Oh, Masya Allah. Ada fatwa, wah, Ada fatwa wa hadza taqwa. Dipilah gitu. Fatwanya halal gitu. Fatwanya Secara halal. fikih emang Secara sah. fikih sah gitu. Cuman masa saya nggak boleh sih kalau saya menghadap Allah tuh dengan Bersih. baju yang lebih Yang bersih, yang lebih bersih, rapi dan ya. sebagainya, yang wangi dan sebagainya, dan nggak kelihatan jelek, gembel dan sebagainya. Nah ini kan sufi yang asik banget gitu. Iya. Karena gini, bertentangan dengan sufi yang lahir berikutnya, gembel, kotor, jelek, belel, Yeah. bau, ya kan dan sebagainya. Dia berpikir bahwa Sufi itu seperti itu. sufi itu harus jelek gitu kan. Padahal enggak juga. Justru sufi itu kalau emang mau dekat sama Allah, innallaha jamilun Yuhibbul jamal, innallaha thayyibun La yakbalu illa la thayyiban. yaqbalu illa thayyiban. Oke. Kan begitu kan. Jadi sufi itu harusnya perlente gitu sebenarnya. Harus Menghadap Allah bersih. tuh Bersih hati, bersih. khudhu zinatakum inda kulli masjidin, kan gitu. Setiap Ya, kali mau betul. ke masjid pakailah pakaian yang paling bagus. Nah sufi-sufi itu malah bajunya udah 2 tahun gak dicuci, mana tambelan dan Bau dong, sebagainya. Ustaz, Bau gitu kan. Maka itu kan cara pandang mencintai Allah dengan cara yang keliru. Karena dia main di hati, padahal mainnya nggak hanya di hati. Walaupun Allah tidak memandang dari segi pakaian. Ya. Innallaha la yanzuru ila Suwarikum, suwarikum, ya kan? walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tapi Ya. tetap saja pakaian yang bersih itu bagian Oke. at-tahuru syatrul iman gitu ya. Ini mungkin Ustadz Galih bisa menambahkan tentang, kan tadi Ustadz menyebutkan ada 2 itu ya. Ada tasawuf yang naldhori, yang kena falsafah tadi, kemudian ada yang bersifat amali. Bisa nggak menyebutkan ciri-ciri tasawuf yang benar gitu, yang sesuai dengan syariat Islam? Iya. Sebenarnya ciri-cirinya itu banyak ya. Bagaimana cara mencirikan tasawuf itu benar atau tidak sesuai dengan kaidah syariah atau sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang seperti tadi Ustaz Sarwat sampaikan itu ada banyak simatnya, ciri-cirinya. Cuma yang di antara yang paling penting itu salah satunya yang pertama itu terikat ya, muqayyad bil Quran was sunnah. Masih dalam koridor Iya. Quran dan Jadi Sunnah. semua yang dilakukan baik itu amal perbuatan zahir ataupun batin itu terikat dengan Al-Quran dan Sunnah ya. Yeah. Dengan aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Junaid sendiri, tokoh sufi pertama ya, tokoh sufi awal-awal abad ketiga. Beliau mengatakan wa madhabuna hadza muqayyadun bil kitabi was sunnah. Ya. Dan madhab kami itu, ya maksudnya madhab tasawuf, Tasawufnya ya, Imam Junaid ya. itu terikat dengan kitab sunnah. Makanya beliau mengatakan atau ulama-ulama sebelumnya mengatakan kalau kamu melihat seorang terbang ya, di udara atau Bisa berjalan di atas air, itu kamu jangan dulu takjub, jangan dulu mengira dia itu seorang wali. Lihat dulu apakah dia sesuai tidak dengan ajaran Islam ya, dengan syariat Islam, dengan ketentuan Al-Quran Sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau sesuai, mungkin itu karomah. Oke, ini yang pertama saja. Iya. Kemudian selain itu, Itu yang pertama, muqayyad bil kitab was sunnah. Yang kedua itu lebih fokus kepada substansi. apa Maksudnya itu? bagaimana? Contohnya gini, Imam Ghazali ya dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin mengatakan wa masalatu fal faqih yufti bi sihah idza tabisuratil a'mal ma dhahiri syurut wa in kana ghafilan fi jami salatihi min awaliha ila akhiriha. Imam Ghazali mengatakan seperti ini. Faqih itu ya, ulama fikih hanya memfatwakan sah atau tidaknya seperti tadi Imam Ahmad itu ya. Ya. Idza ata bi suratil amal, ketika seorang itu memenuhi semua syarat dan rukun ya, ketika sholat contohnya seorang ahli fikih itu hanya menghukumi sah atau tidak Ya. sholat ketika rukun dan syarat terpenuhi. Kalau rukun dan syarat terpenuhi berarti sah. Ya. Ya, Itu kalau faqih, tidak- ya. Kalau tidak terpenuhi berarti Ya. tidak sah. Ya. Itu kan wilayah faqih itu. Ya. Wilayah orang-orang ahli Ahli fikih. fikih. Nah, kalau ada lagi wilayah
ulama Ahli tasawuf atau ilmu tasawuf. Apa itu? Yaitu ketika hatinya itu lalai atau tidak. Kalau lalai, berarti ini tidak ada nilainya ya di mata Allah Subhanahu wa taala menurut kacamata tasawuf. Tapi kalau emang ketika sholat di hatinya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia secara tasawuf sudah tahakkuk namanya. Dia itu sudah memenuhi itu. Nah, jadi ciri yang kedua atau simat yang kedua dari tasawuf yang benar itu menjaga atau mementingkan substansi daripada bentuk. Tuh masih banyak Ustaz. Contoh apa namanya? Satu lagi ya. Saya sebutkan 3 saja. Yang ketiga itu mabdanya atau sumbernya al-ikhlas ya. Sumbernya al-ikhlas. Iya, al-ikhlas. Maunya itu al-ikhlas. Jadi ya ada karena orang tasawuf itu jadi pura-pura jadi gembel tuh karena ingin apa gitu kan, tujuan yang lain. Justru itu sebenarnya itu dia tuh enggak sampai. Yang namanya sufi itu menurut salah satu ulama tasawuf as-salik al-wasil. Ya, namanya sufi yang sejati itu as-salik al-wasil. Apa itu? Salik itu kan salaka ya, orang berjalan. Yang sedang menuju ke tempat sesuatu. Melaksanakan syariat Islam itu dengan benar, dengan mujahadah baik dohir atau batin. Al-wasil yang sampai kemana ya? Sampai kepada yang tadi Muhammad katakan maqam ihsan. Bisa kalau kamu ibadah tuh ya kamu tuh berusaha sampai seolah-olah kamu melihat Allah. Nah, orang yang sufi itu udah sampai seperti itu. Udah sampai derajat makom ihsan namanya. Nah, tapi kalau orang yang tadi yang seperti saya contohkan yang justru lebih mementingkan tampilan zahir yang amali tapi tidak memperhatikan syariat Islam, justru itu tidak sampai. Ya, itu namanya mutasawwifah. Kurang lebih ada 3 tadi saja. Iya, ini diantara yang paling penting ya. Sebenarnya banyak ya ciri-cirinya. Terakhir nih Ustaz, karena waktu kita sangat singkat, Ustaz Sarot, kira-kira nih kalau kita mau mempelajari tentang tasawuf itu, kira-kira yang dipelajari kitabnya apa gitu ya? Terus ulamanya siapa gitu? Paling tidak tadi saja yang Ihya Ulumuddin begitu saja. Iya, jadi cukup Ihya itu saja sudah lumayan lah ya. Nggak usah terlalu banyak kitab, nanti bingung sendiri ya kan. Dan belajar itu bukan banyak kitabnya, tapi memang bisa memahami dan kemudian bisa menjalankan. Nah, tetapi begini, urut-urutannya itu ya, jangan kebalik. Jangan dimulai dengan tasawuf dulu, baru kemudian belajar fikih. Kebalik. Itu belajarnya adalah fikih dulu. Karena itu yang wajib. Makanya di awal kan Jibril berkaitan Islam dulu. Iya, itu hadisnya kan hadis begitu ya. Tadi ya. Jadi belajar fikih dulu. Nah, setelah fikihnya sudah benar, baru diperhalus dengan tasawuf. Diperindah. Saya mencoba membuat ilustrasi itu begini. Fikih itu ibaratnya bangunan, itu adalah tiang, tembok, batu bara. Gitu ya, sudah ada gentengnya sih, tapi memang belum ada finishingnya. Jadi ibarat tembok tuh belum diplester, belum diaci, belum dicat, nah gitu kan? Belum sempurna, belum ada AC-nya, belum ada meblernya, belum ada karpet dan sebagainya. Kayak depan itu ya kan? Tapi sudah bisa digunakan, Minimal orang nggak kehujanan, minimal orang nggak kedinginan, nggak kepanasan dan sebagainya. Jadi istilahnya minimal masuk surga lah walaupun di emperan gitu kira-kira begitu kan. Ya emperan kan emperan surga ya kan. Lumayan. Gitu. Udah lumayan daripada enggak sama sekali gitu kan. Nah, memang nanti akan jadi lebih indah, lebih bagus ketika dia dapat finishing touch gitu ya. Jadi lebih nyaman gitu. Ibarat kita punya mobil tuh ada AC-nya, ada audionya ya kan. Kursinya empuk dan sebagainya, ada airbag-nya gitu kan, ada remote-nya dan sebagainya. Tasawuf itu pelengkapnya. Itu pelengkapnya. Jadi nggak bisa juga kalau orang bilang saya yang penting tasawuf, sholat nggak penting. Nah itu jadi malah lebih kacau. Atau kebalikannya. Fikih saja. Misalnya. Jadi gini, mana lebih harus didahulukan kan fikih dan tasawuf. Jadi kalau nggak bisa dua-duanya, mana yang minimal harus digunakan ya ilmu fikih. Minimal ilmu fikih dulu gitu kan. Tapi kalau mau mencapai kesempurnaan, kebaikan dan sebagainya, fikih itu kemudian disempurnakan dengan tasawuf gitu. Jadi kan. Intinya belajar fikih dulu, baru nanti kalau sudah menguasai tinggal belajar tasawuf. Iya, jadi makanya Al-Ghazali itu ketika menulis di Ihya itu kan menarik kan. Beliau membagi orang itu dalam puasa nih, saya masih ingat pelajaran di Ihya itu ya. Puasa itu ada 3 macam. Ada puasanya orang awam,
Orang awam tuh pokoknya yang penting nggak batal, ya kan? Iya. Masalah dia ngebayangin ntar mau buka pakai apa dan sebagainya, ngomong jorok, ngomongin orang apa segala macam kan nggak batal. Iya. Ya nggak batal itu puasa orang awam. Tapi nanti ada puasa yang sedikit lebih tinggi lagi, puasanya orang khos gitu kan. Dan ada lagi yang khawasul khos, yang lebih tinggi lagi itu kan. Nah yang level-level begitu ngomongin begini, ini kan masih pagi jam 8, yang enak ntar kita buka pakai apa ya? Wah itu udah batal itu. Itu level yang udah tingginya gitu kan. Baru ngomongin orang aja batal. Nah gitu. Nah ini kadang-kadang suka kecampur-campur, ya kan? Kita waktu masih kecil kan bilang, jangan ngomongin orang lu, ntar batal, gitu kan? Ntar batal orang ngomongin orang batal sih puasa. Ya karena kecampur-campur itu tuh materi buat khawasul khos itu sebenarnya. Kalau buat yang biasa-biasa aja, ya dosa sih. Ya dosa, ngomongin orang kan dosa ya. Ngatain ada tapi orang. puasanya tetap sah. Ngatain orang, masuk ke jedot tiang listrik aja becendol jadi segede bakpao gitu. Itu kan dosa ngomongin orang kayak gitu kan. Dosa, pasti dosa. Kalau buat tasawuf itu udah dosa banget. Tapi kalau buat orang awam, namanya juga orang awam, orang jahil gitu kan. Ngomong goblek-goblek mulutnya aja, terserah dia gitu kan. Nah, urusannya kan nanti di akhirat. Tapi lagi puasa kok ngomongin begituan, ngomongin pesek misalnya gitu kan, itu batal nggak puasanya? Ya enggak gitu. Cuman kalau dosa, ya dosa. Orang ngomongin kejelekan orang kan gitu. Baik. Tidak membatalkan puasa, tapi dari sisi yang lain itu memang. Jadi fikih dengan tasawuf itu sejalan harusnya saja. Bisa sejalan. Iya, gitu ya. itu nggak bisa dipisah. Nggak bisa dipisah. Nggak bisa dipisah. Rumah nggak bisa dibilang rumah kalau belum diplester, belum diapain, belum ada jendela, belum ada pintunya. Baik Ustaz, terima kasih kepada Ustadz Ahmad Sarot LCMA dan Ustadz Khalif Maulana LC atas penjelasannya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.